Berikutnya kami persilakan untuk guru-guru menjawab. Sudah ada penanya bersama Yomi Fitri. Silakan Yomi. Baik, Assalamualaikum Bapak, apa yang ingin ditanyakan dan dengan Bapak siapa? Nama saya Tommy. Izin bertanya kepada Bapak Ustadz dan Ustazah. Setelah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan terkait dengan tingkatan dari beribadah kita ataupun dengan cara bagaimana kita beribadah untuk mendapatkan ridho dari Allah, ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan apa dampak yang kita atau masyarakat dapatkan apabila ibadah yang kita lakukan semata hanya untuk pahala dibanding dengan ridho Allah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kemudian akan langsung dijawab oleh Ustazah Nida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak Pak Tommy. Ya. Bagaimana kalau ibadah kita hanya sebatas mengharapkan pahala, ya? Sebatas mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya segala sesuatu itu, amal ibadah itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan hadisnya begitu. Dan dalam beberapa kitab-kitab ya, itu yang paling dulu dibahas paling depan adalah bab niat. Karena amal kita sebanyak apapun sholat tahajud kita, sebanyak apapun jumlahnya Quran kita, sebanyak apapun hatamnya, kalau niatnya itu semata-mata bukan karena Allah, maka yang didapat hanya itu, gitu. Jadi sebenarnya semua apa yang akan kita dapat dari ibadah kita sesuai dengan apa niat kita. Kalau niat kita tadi pertama kita mengharapkan bahwa ibadah kita ini ya udah sholat duha kita kerjain setiap hari, kita ngarepin ya Allah berikanlah dengan sholat duha ini rezeki yang berkah. Maka insya Allah yang akan datang kepada kita seukuran rezeki gitu, seukuran rezeki. Kalau yang kita harapkan ya Allah berikanlah kepada kita ini kita mengerjakan satu amal ibadah, mudah-mudahan ibadah ini Allah balas dengan syurganya Allah gitu kan. Kita menjalankan ibadah itu karena kita yakin dengan janjinya Allah. Kita beramal soleh karena kita yakin Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita beribadah karena kita yakin bahwa Allah memberikan surga firdaus bagi orang-orang yang beribadah. Maka sesuai dengan niat kita, apa yang kita niatkan dalam ibadah maka itu yang akan kita dapat. Ya. Cuma kembali lagi karena kita keimanan manusia kan naik turun ya Bapak Ibu ya. Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bisa naik gara-gara taat dan bisa turun karena maksiat. Kalau ketaatan kita terjaga, iman kita akan naik. Semakin iman kita naik, semakin kita inginnya, pengennya semakin dekat dengan Allah dan gak ngarepin apa-apa kecuali Allah ridho sama kita. Tapi yang jadi masalah iman kita sering turun juga. Benar apa enggak? Kalau habis ngaji, dengar kajian, imannya naik. Sehari, 2 hari, 3 hari, turun. Ntar datang ngaji lagi, naik lagi gitu kan. Iman yang naik turun itu sehingga menjadikan ketaatan kita itu terkadang naik, terkadang turun. Maka sekalipun ini sebenarnya menjadi berita baik buat kita. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim ya. Allah yang Maha Pemurah, sekalipun kita belum mampu mencapai tingkatan yang paling tinggi. Dan ini adalah tipe atau tingkatan ibadah yang enggak dimiliki oleh kebanyakan orang. Salah satunya siapa sih yang memiliki tingkat ibadah yang enggak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah? Seorang sufi wanita yang masyhur pada zamannya yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang ketika dia bertanya kepada muridnya, kamu ibadah buat apa? Kata muridnya, saya beribadah karena takut masuk neraka. Tanya lagi, kamu beribadah untuk apa? Saya beribadah karena pengen masuk surga. Apa kata Rabi'ah Al-Adawiyah? Ibadahmu itu masih sangat berjarak dengan Allah.
Karena sejatinya ibadah yang paling tinggi tingkatannya adalah ketika dia beribadah tidak mengharapkan apa-apa. Dia nggak mikirin lagi siksa neraka, dia nggak mikirin lagi apa keindahan surga, yang difikirkan bagaimana menghadirkan kecintaan Allah dalam hatinya. Nah, cuma kembali lagi pada diri kita ada di tahap mana? Kalaupun misalnya kita masih ada di tahap yang tengah-tengah, ya kita berharap beribadah itu memang mengharapkan pahala, mengharapkan syurga. Kalau kita bisa upgrade, kita upgrade. Tapi kalau memang kita mampunya sampai ke situ, masih jauh lebih baik daripada tidak beribadah sama sekali. Ya, jadi yang penting bagaimana meningkatkan kualitas diri kita. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Setiap ibadah hambanya insya Allah akan berbalas pahala kebaikan. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, sesi tanya jawab. Nah kami masih buka pintu seluas-luasnya untuk tanya jawab dari para jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.